Sekarang kita akan membahas bait yang keempat bismillah di halaman 40 ya. Bagi yang memiliki kitabnya atau PDF-nya silakan bisa dibuka di halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa adaban wa taufiqan wa hudan wa rahmatan wa istiqamatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'du. Ikhwani fiddin wa akhwati fillahi azanallahu iyyakum jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa bersua kembali melalui link Zoom. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu syar'i dan kemudahan untuk bisa istiqomah di atas syariatnya, istiqomah dalam memegang teguh sunnah-sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi pembahasan Mandhumatu al-Mansukh yang sekarang insyaallah taala kita akan membahas bait yang keempat. Bait yang keempat di halaman 40 dengan kitab Ithafu Ahli Ar-Rusukh Bisarhi Mandhumati Al-Mansukh karya Syekh Said Mustafa Dayyab hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya perlu saya ingatkan, kita telah membahas sekitar 2 ayat atau 2 bait di Mandhumatu al-Mansukh ini, bait yang mengisyaratkan pada 2 ayat yang ditahrir oleh para ulama, yang dikatakan oleh mereka bahwa ayat-ayat tersebut ialah ayat-ayat yang telah mansukh. Jadi antum dan antuna saya harapkan menghafal bait yang kita sampaikan atau yang kita bahas ini, dan juga menghafal ayat yang diisyaratkan. Ini pada bait yang ketiga kita membahas 2 syatr bait. Ayat tawajjuhi haitsul mar'i kana wa an yusiya li ahlihi indal mauti muhtadiru. Ayat tawajjuhi, ayat yang mengisyaratkan tentang kiblat. Kemudian yang kedua, ayat yang mengisyaratkan tentang wasiat. 2 ayat ini saya harapkan dihafal. Karena dahulu pernah kita sampaikan bahwa salah satu di antara syarat seorang itu menjadi seorang mujtahid, menjadi seorang yang boleh berijtihad di dalam syariat, ialah dia harus mengetahui ayat-ayat mana yang telah mansukh di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama yang kita bahas
ayat yang dikatakan telah mansukh di dalam Al-Quran, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, Walillahil masyriqu wal maghrib, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Kemudian ayat yang kedua berkaitan dengan wasiat, yakni firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Mohon semua ayatnya dihafal yang telah kita bahas, karena biidznillah mungkin akan masuk ketika ujian. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 180, Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Baik, sekarang kita masuk bait yang keempat, mengisyaratkan ayat yang ketiga yang dikatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat ini hukumnya telah mansukh, yakni hukum yang ditunjukkan pada ayat ini itu telah mansukh. Ini terkait kaifiat saum yang dimansukh ya di dalam syariat kita. Insyaallah taala akan kita jelaskan maratib fardiyati as-saum, yakni tingkatan-tingkatan kewajiban puasa di dalam syariat kita. Karena puasa Ramadan yang kita kenal itu tidaklah langsung turun, ya begitu kaifiatnya, tidak. Akan tetapi turun dengan bertahap, dengan kaifiat-kaifiat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, hingga akhirnya kita mengenal puasa Ramadan dengan kaifiat yang kita ketahui sekarang. Baik, silahkan dibuka halaman 40. Bagus kalau misalkan ditampilkan di screen. Kalau tidak, ya tidak mengapa, silahkan dibuka di PDF-nya atau di kitabnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa hurmatul aqli ba'dan naumi min rafathin. Dan keharaman untuk makan dan juga bersenggama dengan istri setelah tidur sejak berbuka puasa. Ini dimansuh dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Ayat yang ditengarai mansuh ini yang seperti apa? yakni kaifiat yang ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kaifiat puasa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan atau isyaratkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang masyhur dibaca ketika bulan Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Baik. Khonifiddin azanallahu iyyakum. Ketika turun ayat ini, kewajiban puasa yang sebelumnya diwajibkan bagi orang yang beriman hanya berupa puasa Asyura dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian diwajibkanlah puasa Ramadan dengan turunnya ayat ini. Baik, untuk lebih jelas lagi tentang apa yang akan saya sampaikan, maka sebagaimana yang saya telah singgung di awal tadi, bahwa kewajiban puasa di dalam Islam itu diterapkan
secara bertahap, tidak secara langsung dengan kaifiat puasa yang telah kita kenal sekarang. Baik, secara umum ada 4 tahapan kewajiban dalam berpuasa Ramadan. Ya, secara umum ada 4 tahapan kewajiban puasa Ramadan. Baik, dahulu di awal-awal Islam sebelum turun kewajiban puasa, dan kewajiban puasa Ramadan itu kata para ulama diturunkan di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Mohon yang masih belum di-mute, tolong di-mute ya. Jadi tolong dimatikan dulu speakernya yang lain. Jadi saya ulangi bahwasanya puasa Ramadan itu baru diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban, sebelum peperangan Badar. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sebelum itu kaum muslimin belumlah diwajibkan berpuasa Ramadan. Namun mereka diwajibkan berpuasa Asyura, yakni puasa di hari ke-10 di bulan Muharram. Itu adalah kewajiban puasa yang Allah tetapkan bagi kaum muslimin dalam setahun, yakni hanya puasa Asyura saja. Hal ini bisa kita jumpai pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, menginformasikan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyami yaumi Asyura wa yahuthuna alaihi ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala menginformasikan bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa Asyura. Makna dari memerintahkan kami puasa Asyura adalah wajib sebelum kewajiban puasa Ramadan. Berarti sebelum kewajiban puasa Ramadan, puasa Asyura hukumnya adalah wajib. Dan beliau memotivasi kami menjaga rutinitas tersebut di sisi kami. Akan tetapi setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau pun tidak memerintahkan kami untuk puasa Asyura, tidak pula melarang kami untuk berpuasa Asyura, tidak pula menjaga rutinitas tersebut. Yani memotivasi kami untuk menjaga rutinitas tersebut. Artinya sejak diturunkan ayat kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, puasa Asyura menjadi mustahab. Yang tadinya hukumnya wajib menjadi mustahab. Jadi fase pertama diwajibkannya puasa bagi kaum muslimin hanya puasa Asyura dalam setahun. Kemudian setelah turun firman Allah, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini turun kewajiban puasa Ramadan. Namun di fase yang kedua ini kaum muslimin masih diperbolehkan untuk at-takhyir, memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa, ya, memilih antara berpuasa. Baik.
Jadi di fase yang kedua ini kaum muslimin masih diberikan rukhsah untuk memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Karena lanjutan dari ayat tersebut, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat yang selanjutnya Allah tabaraka wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa kaum muslimin ketika itu, yakni di fase yang kedua, diperbolehkan untuk memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Antara berpuasa atau tidak berpuasa. Jadi boleh untuk memilih. Kalau tidak berpuasa, maka wajib bagi mereka untuk membayar fidyah pada setiap hari yang ditinggalkan. Dan bagi mereka yang berpuasa, maka puasanya tatkala itu kaifiatnya masih seperti kaifiat puasa orang-orang yang terdahulu. Bagaimana kaifiatnya? Kaifiatnya ialah begitu mereka berbuka puasa di maghrib, ya, di waktu maghrib mereka berbuka puasa, maka mereka boleh makan dan minum atau bersenggama bercampur dengan pasangannya, ya, dengan istrinya, sampai mereka melakukan sholat isya atau sampai mereka tertidur. Ya, jadi batas waktunya sampai mereka melakukan sholat isya atau sampai mereka tertidur. Hal ini sebagaimana yang diinformasikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Salam dalam kitab beliau An-Nasikh wal Mansukh. Dalam athar ini Abdullah bin Abbas mengatakan, kana kitabuhu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annal mar'ata war rajula kana ya'kulu wa yashrabu wa yankihu ma bainahu wa baina ayyusalli al-atama aw yarqudu fa idza shalla al-atama aw raqada mana'a dhalika ila mithliha minal qabilah. Sesungguhnya yang diwajibkan kaifiat puasa pertama kali atas kaum muslimin tatkala itu, yakni atas kaum muslimin sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala itu, bahwa seorang perempuan dan seorang laki-laki masih diperbolehkan untuk makan, minum, dan bercampur dengan pasangannya. Batasnya antara sholat maghrib, yakni batasnya antara awal waktu maghrib sampai sholat isya atau sampai mereka tidur. Jadi batasan untuk mereka makan dan minum atau bercampur dengan istrinya itu sampai mereka selesai melakukan sholat isya atau sampai mereka tertidur. Ya, misalkan kalau ada seorang, ya, begitu maghrib langsung makan dan minum, kemudian jam 8 dia sholat isya, maka setelah sholat isya dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Dia baru boleh makan dan minum lagi di hari berikutnya setelah terbenam matahari atau masuk waktu maghrib di hari berikutnya. Dan itu berlaku lagi sampai sholat isya. Atau jika mereka tidak melakukan sholat isya namun tertidur sebelum sholat isya, yakni jika ada seorang misalkan makan dan minum di waktu maghrib, kemudian sebelum melakukan sholat isya mereka tertidur terlebih dahulu, maka setelah bangun tidur mereka tidak boleh makan dan minum lagi meskipun mereka belum sholat isya. Jadi intinya bahwasanya batasan mereka
boleh makan dan minum atau bersenggama dengan pasangannya itu hanya sampai sholat isya atau selesai melaksanakan sholat isya atau sampai mereka tertidur. Ini kaifiat puasa di awal-awal Islam. Ya, akan tetapi tadi bahwasanya di fase yang kedua kaum muslimin masih dibolehkan untuk mentakhir, yakni memilih antara berpuasa dengan kaifiat seperti ini yang kita telah sampaikan tadi, atau dengan membayar fidyah, yakni tidak berpuasa namun menggantinya dengan apa? Dengan fidyah. Menggantinya dengan fidyah. Baik. Kemudian fase yang ketiga, yakni kaum muslimin diwajibkan seluruhnya berpuasa, yakni berpuasa dengan kaifiat yang telah kita sebutkan tadi. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang selanjutnya, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Dan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, ya, maka wajib berpuasa. Maka dengan ayat ini kewajiban memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa itu dihapuskan oleh Allah, dinasakh oleh Allah, ya, dengan wajib berpuasa seluruhnya. Jadi tidak ada pengecualian, wajib bagi kaum muslimin untuk berpuasa seluruhnya. Baik. Akan tetapi kaifiat puasanya masih seperti yang telah kita sampaikan tadi, yakni batasan mereka boleh makan dan minum, ya, itu hanya sampai mereka sholat isya atau sampai mereka tertidur. Baik. Kemudian kaifiat puasa yang seperti ini kemudian dianulir dengan kaifiat yang kita kenal sekarang, yakni bahwasanya batasan makan dan minum itu sampai terbit fajar. Ini adalah fase yang terakhir dari kewajiban berpuasa. yakni kaifiat yang ketiga tadi masih mengadopsi kaifiat lama bahwa seorang yang berpuasa boleh makan dan minum hanya sampai sholat isya atau sampai tertidur. Kemudian kaifiat ini dianulir dengan kaifiat yang terakhir bahwa kewajiban puasa ya itu hanya berlaku dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja. Adapun malam hari bulan puasa boleh bagi kita untuk makan dan minum sepuasnya atau bersenggama dengan pasangan sampai terbit fajar. Ini turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka dengan turunnya ayat ini lengkaplah sudah kaifiat puasa seperti yang kita kenal sekarang. Namun apa sebab ayat ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ternyata ayat ini itu ada asbabun nuzulnya. Ada sebab turun ayat ini. Sebab turun ayat ini disebutkan oleh sebagian sahabat, yakni dalam hal ini adalah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Ahmad di dalam musnadnya. Beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftaru fanama qabla an yuftira lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Dahulu ketetapan puasa bagi para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, yakni bahwa jika seorang laki-laki berpuasa kemudian datang waktu berbuka,
dan dia ternyata tertidur sebelum makan dan minum, maka dia tidak boleh makan dan minum ya sampai datang waktu berbuka di hari yang berikutnya. Yani sampai terbenam matahari di hari yang berikutnya baru boleh bagi dia makan dan minum. Wa inna Qais bin Sirmata al-Ansari kana sha'iman. Falamma hadara al-iftaru ata imra'atahu faqala laha a'indaki ta'amun. Qalat la walakin antaliku fa'atlubu laka wa kana yawmahu ya'mal faghalabat su'ainahu faja'at su'imra'atuhu falamma ra'at su'qalat khaybatan la. Dan ada seorang sahabat yang ternyata qaddarullahu wa masya'a fa'ala, beliau datang ke rumah. Beliau adalah Qais bin Sirmah al-Ansari. Beliau datang ke rumah, siang harinya tadi berpuasa, datang ke rumah di waktu berbuka, kemudian bilang kepada istrinya, apakah kamu punya makanan berbuka atau tidak? Maka istrinya menjawab, tidak, saya tidak memiliki makanan, tapi akan saya carikan dulu untukmu. Dan Qais bin Sirmah ini adalah seorang pekerja keras, jadi seorang petani. Karena sahabat Ansor biasanya adalah para petani korma. Beliau adalah pekerja keras dan beliau bekerja sangat keras di siang hari sehingga beliau butuh asupan makanan untuk berbuka puasa. Akan tetapi qaddarallahu wa masya'a fa'ala, karena mungkin saking capeknya beliau bekerja di siang hari sambil menunggu istrinya, beliau pun akhirnya tertidur pulas ya. Akhirnya tertidur pulas. Begitu istrinya datang, kemudian istrinya mengatakan, duhai, sungguh kasihan engkau wahai suamiku, kamu tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena sudah tertidur. Karena tadi kaifiat yang ketiga kita sebutkan bahwasanya para sahabat wajib berpuasa semuanya ketika itu, tapi kaifiat puasanya masih apa? Masih ya seperti kaifiat puasa orang-orang terdahulu, bahwa mereka itu ya boleh makan dan minum hanya sebatas dari terbenam matahari sampai sholat isya atau sampai tertidur. Maka jika sebelum sholat isya atau jika sebelum tertidur mereka tidak makan dan minum sampai tertidur atau sampai sholat isya, tidak boleh bagi mereka untuk makan dan minum setelahnya. Dan mereka harus menahan rasa lapar, dahaga, ya itu sampai waktu berbuka puasa di hari berikutnya. Baik. Kemudian Al-Bara melanjutkan, falamma intasafan naharu husya alaihi fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhihi al-ayah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum ila akhirih. Baik. Dan Qais bin Sirmah al-Ansari pun ya tidak makan dan minum sebagaimana yang dikatakan oleh istrinya. Kemudian di keesokan harinya beliau masih tetap bekerja seperti biasa meskipun ya sudah 1 hari 1 malam tidak makan dan minum. Di hari berikutnya beliau masih bekerja seperti biasa. Maka dikatakan beliau pun ketika siang hari karena saking capek dan kepanasan beliau pun akhirnya pingsan. Pingsan. Maka perkara ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya turun ayat di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun ya ila akhiri al-ayah. Baik. Jadi telah dihalalkan oleh Allah, telah dihalalkan bagi kalian ya oleh Allah tabaraka wa taala malam hari bulan Ramadan untuk boleh bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian sampai firman Allah tabaraka wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sepuasnya
hingga terang bagi kalian pedang yang putih dari pedang yang hitam, yakni terbitnya fajar shadiq. Maka dengan hal ini, kaifiat puasa yang seperti di fase yang dan fase yang ketiga pun dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kaifiat puasa yang kita kenal sekarang. Jadi kewajiban berpuasa itu berlaku dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, yang disyaratkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam mandumah beliau di bait yang keempat, wa hurmatul akli ba'dan naumi min rafatin, dan haramnya makan setelah tertidur, dan haram pula bersenggama ya setelah terbenam matahari, ya kemudian tertidur dan tidak melakukan atau belum melakukan perkara-perkara tersebut. Maka apa? Semua itu dianulir dengan firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Maka hakikatnya yang beliau isyaratkan, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini mansuh dalam artian kaifiatnya yang mansuh, bukan kewajiban berpuasanya yang mansuh ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan perkataan kama di sini mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa kaifiatnya itu hampir serupa dengan puasa-puasa orang yang terdahulu seperti kaifiat yang telah kita sampaikan tadi. Atau kama di sini bermaksud bahwa orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa sama seperti kita diwajibkan berpuasa. Baik, jadi disebutkan bahwa orang Nasrani juga diwajibkan berpuasa. Ya, mereka berpuasa Ramadan diwajibkan bagi mereka 30 hari, ya. 30 hari berpuasa Ramadan. Ya. Akan tetapi karena mereka tidak kuat berpuasa di bulan Ramadan, dikatakan ya di dalam suatu pernyataan sebagian ulama, ya, maka apa? Maka mereka akhirnya mengganti berpuasa di bulan lain di selain Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan saat udara itu sangat terik dan panas sehingga mereka tidak mampu untuk berpuasa. Ya, sehingga apa? Sehingga ditambah bagi mereka sehingga puasa yang 30 hari tadi itu ditambah lagi oleh mereka 10 hari sebagai kafarat, ya, mengganti puasa yang 30 hari yang dirubah dari tadinya Ramadan di bulan selain Ramadan, sehingga puasa mereka menjadi 40 hari. Kemudian ada seorang raja di antara mereka yang sakit, ya. Kemudian Allah sembuhkan ya raja tersebut, dan karena dia ingin bersyukur, mengungkapkan syukur kepada Allah, akhirnya dia mewajibkan puasa 7 hari lagi bagi orang-orang Kristen, ya, orang-orang Nasrani tatkala itu, sehingga puasa mereka menjadi 47 hari. Kemudian datang lagi raja setelahnya dan mengatakan, ini apa? Puasa 47 hari, kenapa tidak digenapkan sekalian menjadi 50 hari? Yang 3 hari kemana? Maka raja yang berikutnya pun mewajibkan 3 hari lagi, sehingga puasa mereka menjadi 50 hari. Intinya bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang terdahulu, ya, umat terdahulu itu juga diwajibkan puasa atas mereka, ya. Sebagian kaifiatnya mungkin sama seperti yang seperti yang diwajibkan oleh Allah kepada kita di awal-awal Islam. Namun puasa yang kita kenal sekarang itu adalah puasa yang berbeda dengan puasanya orang-orang yang terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, bahwasanya Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaifiat
puasa pada ayat ini hukumnya telah mansuh. Bukan kewajiban puasanya yang mansuh. Tapi kaifiat puasa di dalam ayat ini hukumnya telah mansuh. Dimansuh dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami ila akhiril ayat. Sampai firman Allah wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Visual. Ada pertanyaan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ada pertanyaan masuk tidak? Kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Afan Ustaz. Afan Ustaz izin bertanya, kalau misalkan orang tua yang sudah sepuh gitu, kalau misalkan enggak puasa Ramadan, Ustaz, itu gimana Ustaz hukumnya? Baik. Apakah membayar fidyah atau seperti apa? Syukran Ustaz. Jadi bagi orang tua lansia yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, cukup bagi mereka untuk membayar fidyah, yakni mengganti setiap hari yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin untuk satu harinya. Dan besaran yang dibayarkan ialah 1 mud. Kalau berbentuk beras, maka 1 mud, ya. Atau berbentuk makanan, ya makanan yang cukup untuk mereka makan. Ya, kalau kita ya mungkin nasi padang 1 bungkus untuk 1 orang itu sudah mencukupi, ya. Nasi padang 1 bungkus 1 orang itu sudah mencukupi untuk membayar 1 hari yang ditinggalkan. Afan Ustadz, berarti 1 hari itu memberikan 1 makanan kepada orang, 1 orang. Ya. Oh iya, kepada 1 orang miskin. Kemudian misalkan orang ini kan nggak mampu Ustadz, apakah boleh anaknya yang membayarkan Ustadz? Boleh diniatkan untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Boleh demikian. Jadi boleh juga mengumpulkan 30 orang kemudian dikasih makan ya dengan nasi kotak atau makan bareng, boleh yang demikian. Atau dikasih satu persatu ke orang fakir, orang miskin di jalan sebanyak boleh, ya. Jadi untuk orang tua yang sudah lanjut usia tidak mampu untuk berpuasa lagi, cukup baginya untuk membayar fidyah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, sebagaimana bait yang akan kita bahas, ya, setelahnya. Yani wa fidyatun limutiki shaumi mustahiru, ya. Jadi bahwa kewajiban atau bolehnya memberi makan itu tidaklah dianulir, hukumnya tidak mansuh, tapi masih berlaku bagi lansia, jadi orang yang sudah lanjut usia. Nah, Afan Ustadz, itu membayarnya apakah pas selesai bulan Ramadan atau ketika sedang berlangsung bulan Ramadan? Bebas.
Oh, bebas. Bebas. Kapan saja boleh. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Nah, wa iyyakum. Ada lagi yang lain? Kewajiban yang nomor 2 terlewat. Saya yang menyampaikannya terlewat atau antum yang terlewat? Mungkin bisa disimak lagi di rekaman ya. Tapi secara umum saya sampaikan ada 4 tahapan kewajiban berpuasa yang berlaku bagi kaum muslimin. Yang pertama ialah puasa Asyura. Yang kedua ialah memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa. Berpuasa dengan kaifiat yang pertama yang telah kita sebutkan, atau tidak berpuasa dengan apa? Membayar fidyah. Yang ketiga wajib berpuasa seluruhnya, tidak ada memilih ya, bolehnya memilih, tapi kewajiban puasa kaifiatnya itu masih seperti apa? Seperti ya awal diwajibkan puasa, dan yang terakhir bahwa kewajiban puasa itu berlaku seperti sekarang. Nah, kemudian izin bertanya Ustadz, untuk yang membayar fidyah ini kan seorang orang tua yang miskin tidak sanggup, kemudian apakah bisa yang mengqadanya itu anaknya, sebagaimana haji dan umroh bisa dibadalkan oleh anaknya? baik. Karena dia sudah punya rukhsah untuk tidak berpuasa, maka tidak perlu untuk diqadha, cukup memberi makan ya orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Jadi tidak perlu diqadha bagi orang yang memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, seperti orang yang lanjut usia. Ya tidak ada kewajiban qadha, maka cukup dibayarkan fidyahnya. Baik. Diqadha itu kalau dia punya kewajiban berpuasa, kemudian tidak mampu berpuasa karena adanya uzur, yang mana uzur ini itu bisa hilang di suatu waktu nanti, ya. Kemudian dia meninggal sebelum bisa mengqadhanya. Maka dalam posisi atau kondisi seperti ini, boleh bagi anak-anaknya untuk mengqadha puasa. Misalkan, jika ada seorang yang belum lanjut usia, usianya sekitar 50 tahunan, masih kuat untuk berpuasa, kemudian sakit dia. Nah, dia belum sempat untuk mengqadha puasanya, ya, punya kewajiban, belum sempat untuk mengqadha puasanya, ya, baru sembuh berapa hari sudah meninggal dunia misalkan, maka boleh bagi anak-anaknya untuk membayar qadha ya puasa yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut. Tapi bagi orang-orang yang kasusnya seperti lansia, maka tidak perlu diqadha puasanya, cukup dibayarkan fidyah saja. Allah taala alam bissawab. Nah, kemudian satu lagi Ustadz, Afwan, untuk orang kafir yang masuk Islamnya di bulan Ramadan di jam 1 siang, apakah dia wajib berpuasa di kala itu? baik. Orang kafir yang masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, dia tidak berpuasa berarti, tapi wajib imsak. Imsak itu menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Karena ada kehormatan siang hari bulan berpuasa meskipun bagi orang yang tidak berpuasa, ya, dan dia tidak memiliki uzur yang syar'i. Baik, misalkan seperti orang yang haid, selesai haid di jam 1 siang di bulan Ramadan, maka ya yang harus dia lakukan ialah menahan makan dan minum sampai terbenam matahari. Karena dia sudah hilang mawaniknya, hilang penghalang-penghalang untuk tidak berpuasa,
di jam tersebut, maka dia imsak, menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai terbenam matahari. Meskipun dia harus mengqadha nanti di hari yang lain, karena puasanya tidak sah ketika itu. Kenapa? Karena dia tidak berpuasa sejak terbit fajar dan tidak memiliki niat untuk berpuasa ketika itu. Maka bagi orang yang kafir, ya, yang dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, ya, maka sisa harinya dia harus menahan makan dan minum, tapi tetap harus mengganti puasa di hari yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Khair, syukuran Ustaz atas jawabannya. Baik. Ada yang lain? Kalau tidak, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Baik. Baik. Ya, kita cukupkan. Bismillah, semoga bermanfaat. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya?